Halo teman-teman, sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam akal sehat, salam keadilan ya untuk kalian semua. Jadi video ini saya buat lagi untuk mendukung perjuangan dari dosen saya yaitu Dr. Rismon Hasiholan Sianipar yang tidak henti-hentinya menyuarakan keadilan untuk kasus Jessica Kumala Wongso ya, di mana beliau ini hampir setiap hari membuat video tentang ini ya, menyuarakan ketidakadilan ini. Sebenarnya ini tidak hanya untuk Jessica Kumala Wongso ya, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kejadian atau kasus hukum seperti yang dialami Jessica ini tidak lagi dialami oleh orang-orang lain ya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, eee, sangatlah mulia ya perjuangan dari beliau ini dan sangatlah pantas sebagai seorang murid untuk mendukung perjuangan beliau. Oke, jadi pada video kali ini saya akan ini ya menyuarakan kembali apa namanya keadilan untuk Jessica Kumala Wongso, di mana di sini saya memberikan judul ya Solidarity for Jessica menanti sidang PK atau peninjauan kembali kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Jadi perjuangan belum berakhir ya teman-teman. Walaupun Jessica sudah bebas, tapi apalah artinya bebas? Karena bebas itu, bebas yang dia dapatkan itu adalah bebas bersyarat. Artinya tidak benar-benar bebas. Jadi pergerakannya dia itu terbatas ya teman-teman. Jadi kalau mau kemana gitu ya, jarak sekian, radius sekian itu dia harus ngelapor ya. Jadi tidak ada kebebasan sebenarnya di sini. Dia cuma dipindah, dikeluarkan dari penjara ya. Tapi status hukumnya, status yang mengecap dia sebagai tersangka atau pembunuh itu masih melekat ya. Ya oleh karena itu kita dukung terus perjuangan dari Jessica dan tim kuasa hukum untuk mendapatkan keadilan ya. Bahwasanya apa yang menimpa dia itu dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat di sini eh, Pak Rismon itu ya hampir setiap hari mengupload video tentang kasus ini ya. Jadi kasus Jessica Kumala Wongso di beliau itu sangat keras sekali ya terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Sangat keras menyuarakan, jadi bisa dibilang banyak yang tidak nyaman ya dengan apa yang beliau suarakan. Oke, tapi demi keadilan dan kemakmuran ya masyarakat Indonesia ke depan, keadilan untuk masyarakat, maka hal seperti ini sangat patutlah kita dorong dan kita bantu untuk menyuarakan ya, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti Jessica Kumala Wongso, tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang menimpa pada kasus Pina Cirebon ya, di mana barang bukti digital yang menjadi salah satu bukti utama itu dengan gampangnya di ini ya, apa namanya, dimanipulatif. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat ya, apa namanya, melihat kasus bebasnya Jessica Kumala Wongso ini ya. Jadi Jessica ini bebas secara mengejutkan ya teman-teman. Pernah nggak teman-teman bertanya, kok bisa tiba-tiba Jessica itu bebas ya, tiba-tiba kita lihat berita Jessica bebas ya tanggal 18 Agustus 2024 kemarin. Nah, kita lihat ya, setelah perjuangan dari Pak Rismon ini
kanal YouTube-nya ya, hampir setiap hari dari tahun lalu itu tidak pernah lelah menyuarakan ini ya, dari awal tahun, dia tidak pernah lelah menyuarakan kasus ini ya, sampai pada akhirnya, beliau itu diundang oleh, eee, 2 ini ya, 2 kanal YouTube nasional ya, nasional yang berskala nasional, yaitu di kanal YouTube-nya diskursus.net dan kanal YouTube-nya Uya Kuya ya, pada tanggal 8, kalau di Uya Kuya itu tanggal 8 Agustus ya, kemudian di Diskursus itu tampilnya, eee, tanggal 10 Agustus. Jadi baru 2 kanal YouTube ini saja sudah mampu ya, sudah mampu istilahnya membuat Jessica dibebaskan secara sangat cepat ya. Artinya atensi nasional terhadap kasus itu baru 2 kanal YouTube ini saja sudah bisa membuahkan hasil ya, di mana pada 2 kanal YouTube tersebut Pak Rismon ini sangat keras ya, eee, menyuarakan bukti-bukti atau novum baru yang tak terbantahkan ya, yang bisa dibuktikan secara saintifik, dan itu semua sudah beliau suarakan berkali-kali di kanal YouTube-nya ya, sehingga ketika diundang di kanal YouTube nasional seperti Uya Kuya dan Diskursus, tidak ada satupun pihak dari kepolisian ya, khususnya, aparat-aparat terkait kasus tersebut buka suara terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rismon tersebut. Sehingga, apa yang disampaikan pada podcast YouTube Uya Kuya dan Diskursus pada tanggal 8 Agustus dan 10 Agustus itu kemudian seminggu atau 10 hari kemudian itu membuahkan hasil, di mana Jessica langsung dibebaskan ya, istilahnya tiba-tiba bebas, berita nasional langsung tertuju ke sana ya, bebas dan apa namanya, bahasa ininya itu mendapatkan remisi. Ya tentu saja kita sebagai rakyat biasa waktu itu bertanya, "Kok revisinya banyak banget ya?" Ya, kita ini sendirilah ya, teman-teman sekalian, kita pikir sendiri saja ya. Di mana, apa namanya, setelah podcast yang beliau lakukan, tiba-tiba membuat, eee, Jessica ini bebas ya, dan banyak kalangan wartawan senior mengakui itu, menganalisa bahwa, apa namanya, bebasnya Jessica Kumala Wongso ini sangat sangat possible disebabkan oleh podcast yang disampaikan ini ya oleh, eee, Pak Rismon ya, di kanal YouTube-nya Uya Kuya dan Diskursus. Jadi di tengah bisa kita, kalau kita analisa ya sebagai ini, sebagai rakyat biasa, di tengah di tengah, apa namanya, pacekliknya kredit, eee, kepolisian ini ya, jadi citra kepolisian itu di tengah disorotnya ya, di tengah minusnya, apa namanya, kredibilitas dari kepolisian karena kasus-kasus hukum yang, tidak jelas, tidak berkeadilan ya, di mana ada kasus Eki, di situ ada Vina Cirebon itu lagi viral-viralnya ya, lagi disorot-sorotnya, kemudian muncul pengakuan dari seorang ahli forensik, Dr. Rismona Sianipar, terkait novum-novum yang sudah ditemukan. Itu tentu saja menambah daftar ini ya, daftar hitam, dosa dari oknum-oknum kepolisian yang ini ya, yang terlibat dalam kasus Jessica. Sehingga hal tersebut ya tentu saja
sedikit banyak ya berimplikasi pada, apa namanya, wajah kepolisian sehingga ya buru-buru ya bisa dibilang seperti itu ya, buru-buru dibebaskan si Jessica-nya agar apa yang disampaikan oleh Pak Rismond itu tidak, apa namanya, tidak melebar atau tidak di-blow up lagi oleh media-media, nasional lainnya ya. Ya bisa dianalisa seperti itu. Jadi di sini, apa namanya, apa yang disampaikan Pak Rismond itu memang tidak bisa dibantah lagi oleh ini ya, pihak-pihak yang terkait. Jadi pihak kepolisian itu tidak bisa membantah bukti novum 37 novum baru yang ditemukan ya, bukti saintifik yang tidak terbantahkan dan sampai saat ini tidak ada yang berani, muncul ya, dari orang-orang yang terlibat baik itu saksi ahli dari ini ya, saksi ahli kepolisian terkait, digital forensiknya ya, tidak ada satupun yang berani membantah ya. Tidak ada satupun yang berani muncul untuk membantah, menyanggah, apalagi membenarkan ya, tidak ada satupun. Karena memang itu bukti saintifik yang bisa dilihat ya oleh siapapun. Jadi Pak Rismond ini apa namanya, membagikan ya, sampai membagikan di link Google Drive-nya ya. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya itu banyak sekali, apa, link Google Drive dari bukti-bukti yang ditemukan ya, novum yang diajukan untuk PK ini. Beliau juga saking all out-nya ya dalam memperjuangkan keadilan ini, beliau itu membuat, apa namanya, temuan-temuannya itu menjadi sebuah buku ya. Jadi beliau itu, eee, membuat buku dari temuan-temuan yang didapatkan pada kasus Jessica ini. Dia menerbitkan bukunya di Google Play ya, Google Book dengan judul The Most Brutal and Barbaric Case of Digital Tampering Ever ya. Unveiling the Truth Behind Jessica Wongso CCTV Footage Manipulation by Indonesian Police Officer Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar, and Christopher Harimardianto. Jadi beliau itu membuat buku yang yang berisi novum ya, 37 bukti ilmiah ya terkait, eee, tampering yang terjadi di kasus Jessica Kumala Wongso. Saking all out-nya ya, jadi beliau ini buatkan menjadi buku dan teman-teman bisa melihatnya di kanal YouTube, sorry, di ini ya, Google Play atau Google Book ya, dengan nama penerbit Balige Publishing ya, Rismond Hasihola'n Sianipar. Ya, silahkan kalau yang mau beli bisa langsung ke Google Play atau Google Book ya. Nah, jadi semoga bukti-bukti yang disuarakan oleh Pak Rismond ini membuahkan hasil di mana, eee, kasus hukum yang melibatkan bukti digital itu tidak ada lagi yang direkayasa ya, di mana tidak ada lagi ada korban kasus hukum yang melibatkan bukti digital ya. Itulah perjuangan sebenarnya ya. Jadi Jessica ini mungkin sebagai korban ya, sebagai korban untuk memperbaiki hukum Indonesia ya. Cukuplah Jessica yang menjadi korban atas manipulasi barang digital ya. Cukuplah kasus Eki, menjadi, apa namanya, kasus di mana barang digital itu dimanipulasi untuk
atau dimanfaatkan ya untuk mentersangkakan orang. Semoga kasus-kasus ke depan tidak ada lagi seperti ini. Indonesia menjadi negara yang adil, yang ini ya, negara yang memiliki kepastian hukum. Oke teman-teman, sekian video ini ya, video celoteh seputar kasus Jessica Kumala Wongso. Semoga PK dari kasus Jessica ini membuahkan hasil di mana kasus kasus yang menimpanya itu dinyatakan bersih ya. Jadi dia Jessica ini mendapatkan nama baiknya kembali ya. Jadi dia bukanlah pembunuh dan negara harus membayar apa yang sudah eh, dia jalani ya. Oke, sekian videonya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam keadilan.